Tiga pengedar sabu jaringan lintas provinsi diringkus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang. Mengantisipasi musim kemarau yang diprediksi mulai menguat pada Agustus, Polda Sumsel menggelar apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan. Setelah menuntaskan pemusatan latihan di Jakarta, skuad Sriwijaya FC dijadwalkan kembali ke Palembang untuk menjalani persiapan akhir jelang bergulirnya kompetisi Championship. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Di informasi pertama saudara, tiga pengedar sabu jaringan lintas provinsi diringkus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang. Dari tersangka, polisi menyita sabu seberat 0,5 kilogram. Ketiganya kini menghadapi ancaman hukuman mati. Tiga pengedar narkoba jaringan lintas provinsi diringkus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang. Penangkapan bermula dari tertangkapnya dua tersangka, AW dan R, di kawasan Pulau Kertogandus. Dari keduanya, polisi menyita sabu seberat 102 gram. Pengembangan kasus membawa polisi ke Kabupaten Ogan Ilir, tempat tersangka YS yang diringkus bersama sabu seberat 457 gram. Ketiga tersangka diketahui mendapatkan sabu dari seorang bandar berinisial AG yang diduga berada di Ogan Ilir. Sabu tersebut rencananya akan diedarkan di Kota Palembang. Jaringan dari Riau pelakunya. Ada yang sudah residivis nih? Sementara belum ada yang residivis. Dari tiga tersangka ini statusnya apa, Bang? Pengedar atau kurir? Kalau dari jumlah barang bukti yang diamankan, dapat dipastikan yang bersangkutan para pelaku ini adalah pengedar. Kini ketiga tersangka terancam hukuman mati, sementara bandar AG masih dalam pengejaran. Barang bukti sabu dimusnahkan dengan cara diblender lalu dibuang ke saluran air. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian motor di sebuah masjid di Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Motor milik salah satu jemaah hilang dibawa tiga pelaku yang terekam kamera pengawas saat mematahkan stang sebelum membawa kabur kendaraan tersebut. Oh, tempat motor. Situ ya. Aksi pencurian motor kembali terjadi di Palembang. Kali ini sasarannya kendaraan milik seorang jemaah yang sedang melaksanakan sholat subuh di sebuah masjid kawasan Sukabangun 2 Sukarami. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan dua pelaku mengendap-endap masuk ke halaman masjid saat suasana sedang lengang. Mereka mendekati motor yang terparkir lalu mematahkan stangnya. Aksi sempat terhenti karena ada warga yang melintas, membuat para pelaku bersembunyi di balik sebuah mobil. Setelah situasi aman, mereka kembali melancarkan aksinya. Sepeda motor didorong keluar dari halaman masjid dan dibawa kabur. Diduga ada satu pelaku lain yang menunggu di luar pagar untuk membantu pelarian. Korban diketahui merupakan jemaah dari luar daerah yang singgah untuk sholat. Yang juga berjalan ke sini, pagar besar ini tertutup dengan pagar kecil. Nah itu ke sini langsung dipasangin stang motor. Kayaknya mereka saling ngotek-ngotek kan yang di sana. Dengan sekarang sepi masih jualan. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Sukarami dan pihak kepolisian sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Reski Oktora, Mokles Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Niat mengajukan pinjaman online lewat media sosial justru berujung penipuan. Seorang warga Palembang kehilangan jutaan rupiah setelah terjerat permintaan uang administrasi. Pelaku yang mengaku sebagai penyedia jasa pinjaman. Muhammad Irfan Prasetyo melaporkan penipuan yang dialaminya ke Polrestabes Palembang setelah tertipu akun media sosial Facebook. Berawal dari keinginannya mengajukan pinjaman online sebesar 10 juta rupiah, Irfan tergoda dengan tawaran akun yang mengaku menyediakan layanan pinjaman cepat cair.
Setelah pengajuan disetujui, akun tersebut meminta uang administrasi sebesar Rp1.150.000 agar pinjaman segera dicairkan. Karena percaya, warga Jalan Sugiwara Sukarami Palembang itu pun mentransfer uang yang diminta. Namun setelah dana dikirim, pinjaman yang diajukan tak pernah diterima. Minta kirim ke dulu, baru dananya bisa cair. Nah, saya itu nominalnya 10 juta rencananya. Setelah ditransfer, dia terus minta duit. Dan kalau nggak dikirim dia ngancem mau dilaporin dan nge-spam telepon. Irfan berharap pihak kepolisian segera menyelidiki dan mengungkap identitas pelaku agar tidak ada korban lain yang tertipu dengan modus serupa. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mengantisipasi musim kemarau yang diprediksi mulai menguat pada Agustus, Polda Sumsel menggelar apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini turut diisi simulasi lengkap, mulai dari pendeteksian titik api, proses pemadaman hingga evakuasi warga terdampak. Paling Banyuasin, musim Banyuasin, meningkatkan pengetahuan. Menghadapi musim kemarau yang diprediksi mulai menguat pada Agustus, Polda Sumsel menggelar apel kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini memperlihatkan kesiapan personil dan peralatan dalam penanganan darurat. Simulasi penanggulangan dilakukan secara lengkap, mulai dari deteksi titik api menggunakan drone, pemadaman tim gabungan BPBD, pengalah agni, dan relawan hingga evakuasi warga terdampak. Karhutla menjadi perhatian serius karena sejumlah wilayah lahan mineral mulai terbakar. Pemerintah memastikan penanganan dilakukan sejak dini untuk menekan dampak kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat. Langkah penegakan hukum pun disiapkan bagi pelaku pembakaran lahan, baik dari kalangan korporasi maupun masyarakat. Kita latihan sekalian juga untuk mengecek kesiapsiagaan peralatan kita untuk karhutla tahun ini. Karena diprediksi tadi di amanat disampaikan bahwa puncak musim kemarau tahun ini adalah Agustus September. Akan tetapi ya kita masih melihat potensi hujan masih ada, tapi namun demikian tetap kita harus siap. Karena apa? Sekarang juga sudah mulai ada hotspot beberapa 198 orang disiapkan. Kalau peralatannya apa yang telah disiapkan? Dan kita sudah bikin pos-pos juga. Dan sudah kita tempatkan di pos-pos pemantau itu untuk mereka patroli di daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Wilayah rawan yang menjadi fokus penanggulangan saat ini meliputi Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Prabu Mulih, dan Pali. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, memasuki musim kemarau, pemerintah Kota Palembang mulai meningkatkan kewaspadaan potensi kebakaran lahan di sejumlah titik rawan. Para camat dan lurah diimbau tetap siaga, terutama di wilayah yang beresiko tinggi terjadi karhutla. Menghadapi musim kemarau tahun ini, pemerintah Kota Palembang mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan. Sejumlah wilayah seperti Kecamatan Kertapati dan Alang-Alang Lebar masuk dalam zona rawan. Pemkot menyatakan Dinas Pemadam Kebakaran telah bersiaga untuk mencegah dan menangani kebakaran yang mungkin terjadi. Kaitan dengan titik api yang ada tersebar di beberapa kecamatan, belum ada peningkatan. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah khususnya Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Kecamatan Kertapati. Makanya saya sudah instruksikan dengan seluruh camat dan koordinasi dengan pihak Babinsa, Babin Kaptipmas, termasuk dan Ramil, Polsek setempat untuk menyiapkan posko-posko di seluruh kecamatan, tidak hanya sebatas di 2 kecamatan yang disebutkan tadi. Dan ini sudah mulai bergerak dan sudah mulai jalan untuk mendatangi. Para camat dan lurah juga diminta tetap waspada, terutama di daerah yang memiliki lahan kosong yang kerap menjadi titik awal munculnya api. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbangsel. Anda masih bersama kami di Kompas Sumbangsel, Saudara.
Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Inilah detik-detik saat anggota Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama anggota Polsek Muara Bulian Jambi meringkus pelaku penembakan terhadap anggota TNI di Provinsi Jambi beberapa waktu lalu. Pelaku bernama Eksmarludin ditangkap tanpa perlawanan saat bersembunyi di rumah saudaranya di Kota Bengkulu. Isak tangis orang tua pelaku tak terbendung saat penangkapan. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa peluru senapan angin yang digunakan menembak korban, serta sepeda motor yang digunakan untuk kabur. Berdasarkan dengan hasil koordinasi yang terjadi berdasarkan LP dari Jambi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan kita melakukan penangkapan di wilayah hukum Polresta. Waktu ditangkap lagi di mana dia? Kita melakukan penangkapan di Jalan Raden Fata, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebak. Itu di rumah ya? Ya, di rumah. Kasus ini berawal dari cekcok antara pelaku dan korban yang merupakan seorang anggota TNI saat berada di kebun sawit di Desa Singkawang, Kecamatan Muara Bulian, dan berujung penembakan menggunakan senapan angin 7 Juli lalu. Setelah penangkapan, pelaku langsung dibawa ke Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Rohidin dengan pidana penjara 8 tahun, denda 700 juta rupiah, serta uang pengganti 39 miliar rupiah, subsidiar 3 tahun penjara. Selain itu, Rohidin juga dituntut untuk dicabut hak politiknya selama 2 tahun. JPU menilai Rohidin bersalah karena melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi untuk keperluan pilkada. Tuntutan terhadap Rohidin lebih tinggi dari 2 terdakwa lain. Mantan Sekretaris Daerah Isnan Fajri dituntut 6 tahun penjara, sedangkan mantan ajudan Rohidin Efriansyah dituntut 5 tahun penjara. Masih intelektual aja, ya kan? Akhirnya dia yang menggerakkan semuanya gitu. Makanya uang terkumpul dan harus melakukan pemerasan dari jabatan yang eselon 2, eselon 3, dan eselon 4. Termasuk asetnya juga kita sita, Bang? Aslinya disita, yang termasuk uang yang 6 itu dirampas negara sebagai pengurang uang pengganti. Pengganti kan besar, 39 miliar. Kalau tidak mencukupi, maka itu jadi pengurang uang pengganti. Aset-asetnya walaupun di luar tempus, nanti kita perhitungkan sebagai pengurang uang pengganti. Atas tuntutan jaksa, Rohidin merasa keberatan dan akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan yang memberatkan dirinya. Ya, kita sudah mendengarkan tadi, nanti kita akan melakukan pledoi pembelaan terhadap yang sedang disampaikan. Prinsip kita jalan. Pak, kita merasa keberatan apa tuntutan dewan? Sebelumnya dalam fakta persidangan terungkap, Rohidin melakukan pemerasan terhadap pejabat eselon 2 agar mau membantu memenangkan pilkada. Uang hasil pemerasan tersebut dikumpulkan dan akan dibagikan ke daftar pemilih tetap pada pilkada tahun 2024. Namun belum sempat dibagikan, Rohidin terlebih dahulu terjaring OTT bersama Sekretaris Daerah dan ajudannya oleh KPK. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Satu persatu kendaraan dinas milik sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu diperiksa oleh petugas gabungan dari Bapenda, Satpol PP, dan Ditlantas Polda Bengkulu. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat aset daerah yang masih layak digunakan hingga ketaatan membayar pajak. Hasilnya, ditemukan sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 menunggak pajak. Kendaraan tersebut langsung ditahan dan dipasang stiker tunggak pajak oleh petugas Satpol PP. Kebanyakan kendaraan dinas menunggak pajak karena pemakai lupa membayar pajak dan belum adanya dana dari OPD. Selain menindak kendaraan menunggak pajak, petugas juga melakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan. Jika ditemukan kendaraan yang tak layak pakai, akan dikembalikan ke daerah dan dilakukan lelang untuk pemasukan daerah. Roda 4 itu baru terdata 2 unit yang tidak patuh pajak kendaraan, langsung dilakukan penindakan dan penempelan stiker terhadap kendaraan tersebut.
dan ada beberapa kendaraan roda 2 yang juga sama yang tidak patuh, itu tetap lakukan penahanan, dan kami masih tetap memberikan kebijakan kalau ingin mengurus pajak, kami sudah menyediakan samsat mobil samsat keliling. Dari data BKAD ada 3.809 kendaraan dinas milik pemerintah Provinsi Bengkulu. Pengecekan dilakukan untuk melihat kelayakan kendaraan dinas. Bayazar Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Tim penyidik unit tindak pidana korupsi Satreskrim Polresta Jambi menetapkan 3 orang tersangka kasus pengadaan bahan kimia untuk operasional air bersih tahun 2021 hingga 2023 di PDAM Tirta Mayang, Kota Jambi. Kini berkas perkara telah memasuki tahap 1 di Kejaksaan. Ketiga orang tersangka ini berinisial MK, HF, dan RW. Mereka diduga terlibat dalam kasus dugaan pengadaan bahan kimia jenis yang digunakan untuk operasional air bersih tahun 2021 hingga 2023. Kini berkas perkara kasus tersebut telah memasuki tahap 1 di Kejaksaan untuk proses lebih lanjut. Namun polisi belum menjelaskan secara rinci apa peran dan jabatan masing-masing tersangka. Baik, benar saat ini penyidik unit Tipikor Polresta Jambi itu telah menetapkan 3 orang tersangka yang berinisial MK, HF, dan RW terkait pengadaan bahan kimia Sukolit LA24AZ yang dilaksanakan oleh Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi sejak tahun 2021 hingga 2023, dan saat ini perkara tersebut sudah masuk ke tahap 1. Kasus ini mencuat ke publik setelah adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan penyelewengan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada tahun 2024 lalu di PDAM Tirta Mayang, Kota Jambi. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Warga Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi menangkap pencuri spesialis rumah kosong. Pelaku kedapatan mencuri tabung 3 kg dan handphone. Pelaku yang ditangkap langsung diserahkan ke Polsek Sekernan. Pelaku Amrin, warga Desa Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, melakukan pencurian saat rumah sedang kosong. Beruntung pelaku tidak diamuk warga. Warga sejak awal telah curiga terhadap pelaku dan memergokinya saat masuk sebuah rumah kosong. Beruntung petugas dari Polsek Sekernan Muaro Jambi cepat datang ke lokasi kejadian, sehingga pelaku pencurian spesialis rumah kosong tersebut selamat dari amukan warga setempat. Kasus pencurian di Desa Sekernan, saya harus memerintahkan untuk apakah menjemput dan mengamankan daripada tersangka tersebut, kemudian dibawa untuk kita proses lebih lanjut di Polsek Sekernan. Ya, kronologis penangkap sendiri seperti apa? Ya, pertama dia mencuri tabung gas LPG ukuran sedang dan juga HP jenis Infinix. Kemudian setelah mencuri itu ada beberapa warga yang memergoki. Setelah memergoki, khususnya yang punya LPG ini, gas LPG ini, langsung menangkap daripada pelaku ini. Kemudian makin ramai orang, dia ditangkap, kemudian diamankan di rumah Pak RT. Nah, setelah itu warga menelpon saya langsung memerintahkan anggota untuk menjemput pelaku untuk kita proses lebih lanjut. Untuk pelaku sendiri sudah kerap melakukan hal tersebut atau tidak? Ya, dari informasi dari warga sementara memang kelihatannya itu pekerjaan daripada pelaku ini, karena dia pekerjaannya juga serabutan ya, jadi dia untuk jajan, untuk kebutuhan hari-hari melakukan pencurian seperti itu. Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku langsung dibawa ke Polsek Sekernan. Sebelum ditangkap, warga Desa Sekernan sudah resah akibat banyaknya tabung 3 kg warga yang hilang. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Rekaman amatir ini sengaja kami samarkan. Dalam video tampak warga menemukan jasad seorang pria mengapung di aliran sungai Dusun Purworejo, Desa Beranti Raya, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung pada Kamis kemarin. Selanjutnya polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad pria dengan ciri-ciri mengenakan celana jeans dan berjaket merah ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi.
Salah seorang warga menduga kuat korban adalah salah satu anggota keluarganya bernama Pandra yang bekerja sebagai pegawai koperasi. Ia dilaporkan hilang saat sedang mendatangi rumah salah seorang nasabah di Desa Candi Mas Natar. Saat itu, korban sempat melakukan panggilan video dengan kekasihnya dan memberitahukan bahwa ia sedang pergi keluar bersama nasabahnya untuk mengambil uang. Namun, selang beberapa waktu, korban justru sudah tak bisa dihubungi. Pihak keluarga yang curiga langsung mendatangi rumah nasabah tersebut dan mendapat laporan tetangga yang membenarkan melihat kedatangan korban. Mereka ini diajak sama nasabahnya untuk keluar untuk mengambil uang tagihan. Di dalam perjalanan sekitar 10 menit itu mereka sempat video call dengan pacar. Dari 10 menit kemudian HP ini tidak ada sinyal, tidak bisa dihubungin, pokoknya otomatis mati total. Nah, kebetulan juga ini sebagai pacarnya ini langsung konfirmasi ke ponaan yang berada di Natar. Nah, setelah konfirmasi dengan ponaan yang di Natar, mereka bergerak untuk mencari dan berkunjung ke rumah nasabahnya. Setelah sampai di lokasi, memang benar si Pandra ini, almarhum ini sempat bertamu. Itu menurut informasi dari salah satu warga. Nah, tapi di waktu mereka keluar dari rumah itu salah satu dari warga ini tidak ada yang tahu. Nah, apa mereka ke barat atau ke timur pokoknya nggak tahu. Dan pastinya dia sempat berkunjung di situ. Pandra diketahui bekerja di Koperasi Lampung Jaya Bersatu. Saat menjalankan tugas penagihan ke rumah nasabahnya, ia menggunakan sepeda motor yang hingga kini juga belum ditemukan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Rumah milik seorang warga pelaku pembunuhan terhadap pegawai koperasi di Desa Beranti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, dirusak dan dibakar massa. Puluhan anggota polisi dan petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan kobaran api yang sudah meluluh lantakan seisi rumah. Kapolres Lampung Selatan, AKBP Tony Kasmiri menyebut aksi massa ini dilakukan karena tersulut emosi lantaran pemilik rumah bernama Salam melakukan aksi pembunuhan terhadap seorang pegawai koperasi bernama Pandra Apriliandi, warga Lampung Utara. Saat ini pelaku juga sudah diamankan dan masih dalam pemeriksaan guna mengungkap motif dari aksi keji yang dilakukan. Situasi alhamdulillah sampai saat ini sudah kita lakukan penjagaan 2 SSK dari Dalmas dan 2 SSK dari Brimob berikut gabungan fungsi dari Lampung Selatan dan dipegang dari Polda Lampung. Seperti itu. Kami harapkan untuk rekan-rekan kami pasti transparan untuk keluarga korban ataupun jangan terprovokasi. Percayakan pada kami, beri kami kesempatan. Insya Allah semuanya akan selesai seperti itu. Dan sampai saat ini pun sudah kurang lebih 7 saksi kalau tidak salah saya hitung ya, 7 saksi sudah kita lakukan pemeriksaan awal seperti itu. Sebelumnya warga menemukan jasad korban Pandra mengapung di aliran sungai Dusun Purworejo, Desa Beranti Raya, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung pada Kamis kemarin. Korban sebelumnya sempat dilaporkan hilang saat sedang menagih tunggakan pinjaman ke rumah salah seorang nasabah di Desa Candi Mas Natar, Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Polisi sudah menangkap Salam Prayitno, pria berusia 46 tahun pelaku pembunuhan terhadap Pandra Apriliandi, seorang pegawai koperasi. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku guna mengungkap motif dan modusnya dalam melakukan aksi keji tersebut. Sebelumnya korban Pandra sempat dinyatakan hilang sejak Sabtu malam 25 Juli lalu. Korban sempat menghubungi kekasihnya saat sedang bersama pelaku yang merupakan nasabah di koperasi tempatnya bekerja. Namun beberapa hari tak ada kabar, korban justru meninggal dunia yang jasadnya ditemukan mengapung di aliran sungai di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Terkait pelaku alhamdulillah tadi siang sudah kita amankan. Harapan kami
memang kami bekerja ada tahapan-tahapan sehingga kita untuk bisa menetapkan dia sebagai tersangka, kemudian menangkapnya, itu pasti ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Alhamdulillah tadi siang sudah kita amankan. Dan yang ketiga, rekan-rekan sekalian, kami terus. Dari hasil otopsi jasad korban, dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung mengatakan ada sejumlah luka di beberapa bagian tubuh korban akibat pendarahan masif hingga pukulan benda tumpul. Nah, kita masih melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan bahwa luka-luka tersebut, terutama yang di leher itu akibat dari perdarahan masif. Jadi untuk sementara, untuk sebab kematian korban itu akibat perdarahan masif karena trauma tajam yang memotong pembuluh darah besar leher dan batang tenggorok serta kerongkongan. Dari peristiwa ini, sebelumnya pada Kamis kemarin puluhan warga juga mendatangi rumah pelaku di Dusun Purworejo, Desa Brantiraya, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung, dan melakukan pengerusakan hingga pembakaran. Aksi massa ini dilakukan lantaran tersulut emosi dengan aksi keji pelaku terhadap korban. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Terpidana Mohrobi Hakim dieksekusi dan langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A, Pangkal Pinang, setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Ia dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dalam kasus korupsi dana kredit usaha rakyat di Bank Sumsel Babel yang bekerjasama dengan perusahaan swasta PT HKL. Dalam putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan Mohrobi Hakim melanggar pasal 3 JO pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia dijatuhi hukuman selama 2 tahun, serta denda sebesar 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Atas perbuatannya, negara mengalami kerugian hingga 20,2 miliar rupiah. Putusan kemarin mengabulkan kasasi penuntut umum, jadi pidana penjaranya 2 tahun, denda 300 juta. Dan apabila tidak dibayar diganti 3 bulan kurungan. Denda nanti kita eksekusi. Kalau dia bayar, kita belum menjalani kurungan. Kalau tidak bayar, dia menjalani kurungan 3 bulan. Ada, insya Allah ada, dan kita usahakan itu terus cepat ya. Berapa orang? Ya. Berapa orang? Hari ini satu yang ini. Rencananya akan berlanjut lagi ya? Iya, masih kan pidananya ada 8. Tapi yang baru kita terima putusannya Pak Robi. Mohrobi Hakim merupakan satu dari 8 terdakwa yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Dari 8 kasasi yang diajukan, 5 putusan telah keluar dan baru 1 orang yang dieksekusi. 4 terpidana lainnya akan segera menyusul dieksekusi, sementara 3 terdakwa lain masih menunggu putusan Mahkamah Agung. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah menyaksikan Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Sumbaksel. Seorang pelaku pencurian di 18 kamar kos di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya diringkus polisi. Tersangka membawa kabur seluruh isi kamar, mulai dari perabotan hingga instalasi listrik. Oh ya sudah, stop di ini, Beh. Jangan di sini lah.
Subdit 3 Jatandras di Treskrimum Polda Sumsel meringkus tersangka pencurian di rumah kos di tepi Jalan Pom 9 Ilir Barat 1 Palembang. Tersangka bernama Yunus Effendi kemudian dibawa ke lokasi pencurian di kawasan Lorok Pakjo untuk olah tempat kejadian perkara. Dari hasil penyelidikan, tersangka diketahui membobol 18 unit kamar kos dan membawa kabur seluruh isi ruangan, mulai dari kasur, kloset, pendingin ruangan, hingga instalasi listrik. Total kerugian ditaksir mencapai 257 juta rupiah. Dalam aksinya, pelaku menyasar indekos yang sepi penghuni. Ia lebih dulu menyewa satu kamar lalu merusak pintu kamar lain satu persatu untuk mengangkut barang secara bergilir. Yang mana pelaku ini dia modusnya memasuki kos-kosan yang memang kosong, kos-kosan itu kosong, diambil sedikit demi sedikit, dan ada beberapa juga yang klosetnya AC, spring bed semua, dan ada beberapa pintu juga diambil karena kosong. Pada saat korban mengecek kosan tersebut sudah beberapa bagiannya sudah hilang, sehingga di protokol kami kita terbukti, alhamdulillah kita berhasil amankan untuk pelaku. Kalau kerugian totalnya itu 257 jutaan kurang lebih. Kasus ini masih dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan lokasi lain yang menjadi sasaran. Sementara tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan dijerat dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Woi, kalau ini banyak ini kopal. Aku di karung itu nih. Yolah galo. Motor dibawa. Mana surat-surat motor kau nih? 6 pelaku begal handphone di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap usai mengeroyok korbannya. Mereka beraksi dengan berpura-pura terlibat tawuran lalu mencari sasaran secara acak. Unit 3 Subdit Jatandras di Treskrimum Polda Sumsel menangkap 6 pelaku begal handphone yang beraksi di Jalan Perjuangan Sukajaya, Sukarami, Palembang. Aksi mereka sempat viral di media sosial setelah terekam mengejar dan mengeroyok korban di jalanan. Komplotan ini diketahui berkeliling dengan sepeda motor menggunakan modus tawuran untuk mengelabui warga. Saat menemukan korban yang tengah berboncengan, mereka langsung menghadang dan memukulinya. Korban sempat mencoba melarikan diri namun kalah jumlah dan akhirnya dianiaya hingga terluka. 1 unit handphone turut dibawa kabur para pelaku. Selain 6 pelaku yang telah ditangkap, polisi masih memburu 4 orang lainnya yang diduga ikut terlibat. Penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap kemungkinan lokasi serta korban lain dari aksi serupa. Dirampas HP-nya, dipukul bagian kepalanya dengan botol dan batu tajam. Alhamdulillah ada 6 orang yang kita amankan. Selanjutnya mereka kita proses untuk kita pengembangan lebih lanjut, dan mereka ini memang ngaku ya geng lah ya, geng ex berani namanya. Tapi itu kita akan dalami untuk TKP yang lain. Saat ini 6 tersangka telah ditahan di Polda Sumsel untuk menjalani proses hukum. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di informasi lainnya, Saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali membuka peluang kerja bagi masyarakat lewat gelaran Job Fair 2025. Sebanyak 35 perusahaan turut ambil bagian dengan menawarkan lowongan kerja dari berbagai bidang. Pemerintah menargetkan 50% pelamar dapat terserap dari ajang ini. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel bersama Tribun Sumsel menggelar Job Fair 2025 pada 6-7 Agustus di atrium salah satu mal di Palembang. Sebanyak 35 perusahaan dari sektor jasa, kesehatan, retail, hingga marketing membuka lebih dari 2.000 lowongan kerja bagi pencari kerja dari berbagai latar belakang. Kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk menekan angka pengangguran di Sumsel yang saat ini tercatat sebesar 3,8%. Pemerintah menargetkan setidaknya 50% dari total lowongan dapat terserap selama pelaksanaan Job Fair. Kita melihat bahwa Job Fair sebagai salah satu sarana untuk bagaimana menyerap tenaga kerja dari para pencari kerja, tamatan SMK maupun perguruan tinggi. Pesan pada perusahaan sendiri seperti apa? Intinya tadi transparan dan adil. Pencari kerja cukup menyiapkan berkas digital seperti data diri, portofolio, dan riwayat hidup untuk melamar langsung di lokasi.
Cukup menyenangkan ya, karena di sini juga dari setiap worker yang menginfokan juga sangat membantu. Dari setiap kita yang memang lagi mencari pekerjaan sebagai job seeker, event yang lagi diadakan sekarang itu juga sangat menarik dan cukup membantu. Sekarang udah update ya, jadi semua sudah digital. Jadi yang penting kita update CV di handphone, semua udah bisa. Perusahaan peserta diminta bersikap adil dan transparan selama proses rekrutmen, serta segera melaporkan jumlah tenaga kerja yang terserap. Selain itu, penahanan ijazah oleh perusahaan juga diimbau untuk tidak dilakukan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, saudara, setelah menuntaskan pemusatan latihan di Jakarta, skuad Sriwijaya FC dijadwalkan kembali ke Palembang untuk menjalani persiapan akhir jelang bergulirnya kompetisi Championship 2025-2026. Setelah menjalani pemusatan latihan di Jakarta sejak awal Juli pekan ini, skuad Sriwijaya FC dijadwalkan kembali ke Palembang. Tim Laskar Wongkito akan melanjutkan persiapan akhir menjelang kompetisi Championship 2025-2026 yang bergulir pada September mendatang. Sebagai bagian dari pematangan strategi dan komposisi pemain, Sriwijaya FC berencana menggelar laga uji coba melawan tim-tim lokal di Palembang. Mungkin kita akan uji coba dengan tim lokal ya, tapi atau tim All-Star gabungan lah, yang dulu mantan-mantan pemain yang All-Star Palembang lah ya, yang didominan dengan pemain-pemain yang kuat lah untuk main lawan Sriwijaya. Sebelumnya, selama latihan di Jakarta, mereka telah menjajal kekuatan sejumlah tim seperti PSPS, MSG, dan Dewa United. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Asprof PSSI Sumatera Selatan bakal menggelar 2 turnamen usia muda sekaligus, yakni Piala Suratin U13 dan U17. Kedua ajang ini dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Agustus. Pada pertengahan Agustus ini, Asprof PSSI Sumatera Selatan akan menggelar 2 turnamen usia muda sekaligus, yakni Piala Suratin U13 dan U17. Sebanyak 15 tim telah mendaftar untuk ajang U13 yang akan digelar di Kota Palembang, sementara 9 tim siap bertanding di kelompok U17 yang dijadwalkan berlangsung di Musi Banyuasin. Turnamen ini menjadi ajang pencarian bakat pesepak bola muda Sumsel yang akan diproyeksikan ke level nasional. Tim terbaik dari masing-masing kategori akan mewakili Sumatera Selatan di kejuaraan Piala Suratin tingkat nasional. Saya rasa cukup bagus ya, karena berkembangnya persepak bola di Palembang, apalagi sekarang minat daripada anak-anak kita di grassroots, di SSB itu cukup banyak gitu kan. Mereka berambisius untuk menjadi pemain terbaik, hingga banyaklah sekarang bertambah kalau saya lihat daripada klub yang ikut di dalam U13 ini di grassroots-nya ya. Nah itu, kalau di U17 itu sudah klub ini bisa dia mengambil pemain lain, yang penting dia tidak terdaftar di tempat yang sudah di mana lain dia main. Dibanding tahun sebelumnya, jumlah peserta tahun ini tercatat mengalami peningkatan di kedua kategori usia. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah menyaksikan Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel, saudara. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Tiga pengedar narkoba jaringan lintas provinsi diringkus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang. Penangkapan bermula dari tertangkapnya 2 tersangka, AW dan R, di kawasan Pulau Kerto Gandus. Dari keduanya, polisi menyita sabu seberat 102 gram. Pengembangan kasus membawa polisi ke Kabupaten Ogan Ilir, tempat tersangka YS yang diringkus bersama sabu seberat 457 gram. Ketiga tersangka diketahui mendapatkan sabu dari seorang bandar berinisial AG yang diduga berada di Ogan Ilir. Sabu tersebut rencananya akan diedarkan di Kota Palembang. Jaringan dari Riau, pelakunya. Ada yang sudah residivis nih? Sementara belum ada yang residivis. Dari 3 tersangka ini statusnya apa, Bang?
Pengedar atau kurir? Kalau dari jumlah barang bukti yang diamankan, dapat dipastikan yang bersangkutan para pelaku ini adalah pengedar. Kini ketiga tersangka terancam hukuman mati, sementara Bandar AG masih dalam pengejaran. Barang bukti sabu dimusnahkan dengan cara diblender lalu dibuang ke saluran air. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Paling Banyuasin, musim Banyuasin meningkatkan pengetahuan. Menghadapi musim kemarau yang diprediksi mulai menguat pada Agustus, Polda Sumsel menggelar apel kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini memperlihatkan kesiapan personil dan peralatan dalam penanganan darurat. Simulasi penanggulangan dilakukan secara lengkap, mulai dari deteksi titik api menggunakan drone, pemadaman tim gabungan BPBD, pengalah agni, dan relawan hingga evakuasi warga terdampak. Karhutla menjadi perhatian serius karena sejumlah wilayah lahan mineral mulai terbakar. Pemerintah memastikan penanganan dilakukan sejak dini untuk menekan dampak kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat. Langkah penegakan hukum pun disiapkan bagi pelaku pembakaran lahan, baik dari kalangan korporasi maupun masyarakat. Kita latihan sekalian juga untuk mengecek kesiapsiagaan peralatan kita untuk karhutla tahun ini. Karena diprediksi tadi di amanat disampaikan bahwa puncak musim kemarau tahun ini adalah Agustus September. Akan tetapi ya kita masih melihat potensi hujan masih ada, tapi namun demikian tetap kita harus siap. Karena apa, sekarang juga sudah mulai ada hotspot beberapa 198 orang disiapkan. Kalau peralatannya apa yang telah disiapkan? Dan kita sudah bikin pos-pos juga. Dan sudah kita tempatkan di pos-pos pemantau itu untuk mereka patroli di daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Wilayah rawan yang menjadi fokus penanggulangan saat ini meliputi Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Prabu Mulih, dan Pali. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah menjalani pemusatan latihan di Jakarta sejak awal Juli pekan ini, skuad Sriwijaya FC dijadwalkan kembali ke Palembang. Tim Laskar Wongkito akan melanjutkan persiapan akhir menjelang kompetisi Championship 2025-2026 yang bergulir pada September mendatang. Sebagai bagian dari pematangan strategi dan komposisi pemain, Sriwijaya FC berencana menggelar laga uji coba melawan tim-tim lokal di Palembang. Mungkin kita akan uji coba dengan tim lokal ya, tapi atau tim All-Star gabungan lah, yang dulu mantan-mantan pemain yang All-Star Palembang lah ya, yang didominan dengan pemain-pemain yang kuat lah untuk main lawan Sriwijaya. Sebelumnya selama latihan di Jakarta, mereka telah menjajal kekuatan sejumlah tim seperti PSPS, MSG, dan Dewa United. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Rizka Fiana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.